Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Bani Haruna SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Songgong, Kabupaten Brebes. Bersama saya Pak Sutrisno. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata, yaitu kucing dalam supervisi akademik. Ada 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah kegiatan pra-observasi, yang kedua kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Pada hari ini saya dan Bapak Sutrisno akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Saya selaku observer atau pengamat, dan nanti Pak Sutrisno selaku guru yang diamati. Baik, selamat pagi Pak Ino. Selamat pagi Pak Bani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, kita mulai saja ya Pak. Ya, Kita Pak. nanti akan melaksanakan kegiatan kucing pra-observasi. Ya. Saya selaku pengamatnya dan nanti Pak Ino selaku guru yang diamati. Ya. Nah, apa harapan dari Pak Ino pada kegiatan percakapan hari ini Pak? Harapannya apa? Saya berharap percakapan hari ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk diri saya sendiri terutama, kemudian menambah wawasan bagi saya dalam proses kegiatan observasi nanti Pak. Oke. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Pak, kapan waktunya pelaksanaan observasi itu sendiri Pak? Untuk pelaksanaan observasi nanti akan dilaksanakan lusa Pak, hari Rabu insya Allah. Mudah-mudahan di hari itu tidak ada halangan. Oke, berarti ya nanti saya siap. Insya Allah siap. Rabu ya Pak. Ya, siap. Nah, sekarang pelaksanaan observasi Pak Ino itu akan menyampaikan materi apa? Dalam pelaksanaan kegiatan observasi nanti saya akan menyampaikan mengenai bumi dan tata surya, terutama sebab peranan matahari bagi kehidupan Pak. Oh, Iya, karena materi itu materi bab terakhir Pak. Jadi anak-anak juga ini kayaknya agak susah dipahami, jadi perlu mempersiapkan lebih matang. Iya, seperti itu. Materinya tentang peranan matahari bagi kehidupan. Iya. Untuk kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Iya, Ya. Nah, jadi materinya tentang peranan matahari bagi kehidupan. Nah, tujuan yang akan dicapai Pak pada saat pembelajaran, panjenengan mempelajari materi itu apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa itu sendiri, yaitu dengan kegiatan proses pembelajaran melalui diskusi, kemudian pembelajaran diferensiasi, peserta didik diharapkan dapat memahami peranan matahari dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Iya. Jadi tujuannya nanti setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menjelaskan peranan matahari dalam kehidupan. Betul sekali. Kayaknya materi yang sangat bagus sekali. Iya, betul. Nah, dari tadi yang Pak Ino sudah sampaikan kaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira area pengembangan Pak, area pengembangan yang akan Pak Ino laksanakan Pak, fokusnya kemana? Ya, baik, saya akan menjelaskan bagaimana area pembelajaran pengembangan dalam proses pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah area pengembangan yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi meliputi 3 proses diferensiasi. Yang pertama adalah proses diferensi proses. Nah, dalam diferensiasi proses ini nanti peserta didik akan melaksanakan kegiatan diskusi, baik diskusi berpasangan maupun diskusi kelompok. Kemudian yang kedua yaitu mengenai diferensiasi konten. Berkaitan dengan diferensiasi konten ini, saya akan mengembangkan media pembelajaran. Nah, karena media pembelajaran ini akan saya sampaikan kepada peserta didik yang menurut mereka yang mereka sukai. Misalkan media pembelajaran seperti video pembelajaran. Kalau anak yang berminat dengan video pembelajaran, silakan nanti anak-anak menonton video pembelajaran. Kemudian bagi anak-anak yang suka
gambar maka akan sediakan saya gambar, kemudian bagi anak-anak yang suka membaca maka akan saya sediakan buku sebagai sumber belajar materi peranan matahari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan diferensiasi produk. Nah, di sini dalam diferensiasi produk ini nanti anak-anak akan saya tugaskan mengenai peranan matahari dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai macam produk, Pak. Nah, misalkan kalau anak-anak suka memanfaatkan, suka membuat video, maka nanti silakan anak-anak membuat video berkaitan dengan peranan matahari. Kalau anak-anak yang suka komik, ya silakan nanti anak-anak buat peranan matahari dalam bentuk komik. Kalau yang suka misalkan bernyanyi, ya silakan nanti anak-anak membuat produknya, ya menceritakan produk peranan matahari itu dalam bentuk nyanyian dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah area pengembangan sosio-emosional. Karena di sini berkaitan dengan kegiatan diskusi, maka saya mengharapkan ada kesadaran diri peserta didik dalam kegiatan tersebut. Nah, berkaitan dengan rasa tanggung jawab, kebersamaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan relasi-relasi. Nah, relasi ini berkaitan dengan hubungan anak dengan anak yang lain atau kelompok-kelompok yang lain, bagaimana cara dia mempresentasikan, menyampaikan pendapatnya, tutur katanya dan sebagainya. Itu juga kami pertimbangkan. Seperti itu, Pak. Sangat luar biasa sekali Pak Ino. Ini kayaknya menarik sekali apa yang akan dilakukan oleh panjenengan. Jadi kalau saya bisa memulai lagi, Pak Ino akan fokus pada area pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada diferensiasi proses dengan cara diskusi kelompok, ada juga diskusi berpasangan. Terus kemudian ada lagi diskusi kaitan dengan diferensiasi konten ya. Konten tadi dengan mau menyiapkan dengan berbagai macam sumber sesuai dengan minat siswa anak itu. Terus yang ketiga kaitannya dengan diferensiasi produk ya. Jadi dengan memberikan penugasan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Bagus ya. Terus yang kedua tadi kalau tidak salah dengan mau fokus pada area pengembangan kompetensi sosial emosional ya Pak. Jadi nanti tadi saya dengar Pak Ino mau lebih fokusnya pada kesadaran diri ya. Terus kaitannya karena ini tadi ada diskusi kelompok, berarti berkaitan juga dengan keterampilan berelasi. Oke, ini sangat menarik sekali, ini sangat luar biasa dan nanti harapannya nanti bisa dilaksanakan ya observasinya. Nah, terus selanjutnya begini Pak Ino. Tadi jenengan sudah menyampaikan materinya peranan matahari, terus kemudian tujuan, area pengembangannya, dan saya ingin tahu strategi Pak Ino ini dalam mempersiapkan nanti pembelajaran ini Pak. Strateginya apa? Oke, dalam kegiatan pembelajaran observasi nanti, strategi yang saya siapkan adalah yang pertama adalah membuat perangkat pembelajarannya dulu, kemudian baru media dan sumber-sumber belajar yang lain. Yang pertama adalah perangkatnya, saya sudah mempersiapkan FPW Pak, silakan. Oke, saya cek dulu ya Pak. Ini kan kemarin kita hasil dari pengimbasan ya Pak. Iya betul. Oke, hasil pengimbasan kita ya barang-barang. Iya. Kalau saya lihat sudah bagus ini dari awal. Nanti dengan ada pengembangan kompetensi sosial emosionalnya dengan kesadaran diri ya. Nanti kan tujuannya biar anak itu fokus pada kegiatan pembelajaran yang diikuti Pak. Iya, terus ya. Terus ini dengan juga fokusnya lagi karena ada diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok. Jadi nanti dengan ada keterampilan berelasi. Ini sudah ada di RPP, sudah sangat lengkap. Ya. Terus ini kalau saya lihat dalam RPP ada pembelajaran diferensiasinya Pak. Ini saya lihat. Iya, betul. Diferensiasinya ada diferensiasi prosesnya yang ada, dan juga nanti konten menyiapkan sumber belajar ya Pak. Ya, terus ini juga ada persiapannya yang lain. Oke, saya kira bagus ini RPP-nya. Terus kemudian apa lagi Pak? Selain tadi ada RPP, media itu apa lagi Pak?
Untuk media yang saya kembangkan nanti karena ini berkaitan dengan minat siswa, ya, sehingga saya mempersiapkan video pembelajaran Pak berkaitan dengan Bumi dan Surya dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga saya mempersiapkan sumber-sumber belajar yang lain yang mendukung dalam proses kegiatan pembelajaran seperti carta atau tiruan matahari dalam bentuk kayak semacam logo seperti itu. Nah, saya sudah siapkan. Selanjutnya saya juga mempersiapkan sumber-sumber belajar yang lain yang mendukung kegiatan proses pembelajaran seperti buku pembelajaran, buku paket dan sebagainya seperti itu. Kalau LKPD-nya LKPD juga sudah ada ya? Iya, LKPD misalnya juga ada, terus kemudian asesmennya ada ya Pak? Asesmennya juga nanti saya mengembangkan proses digital Pak. Nanti asesmennya iya. Saya akan membuat Google Form. Iya, Google Form atau Quizzes nanti dalam proses asesmennya. Iya. Ini sangat menarik sekali. Oke Pak Imam, tadi sudah menjelaskan dengan jelas strateginya apa. Nah, kira-kira begini, kira-kira apa sih hambatan nanti yang Pak Imam alami pada saat kegiatan pembelajaran Pak? Barangkali saya sudah bisa memprediksi Pak. Kalau saya memprediksi kayaknya berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Mengingat, iya betul. Mengingat proses pembelajaran berdiferensiasi ini memerlukan waktu yang cukup banyak. Iya. Bagaimana cara mengorganisasi anak, ya, mengkelompokkan anak, diskusi, mempresentasi dan sebagainya. Ini kira-kira kayaknya membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya harus bisa memanajemen waktunya seperti itu. Berarti kaitan dengan waktu ya. Iya, manajemen waktu. Nah, tadi hambatannya sudah. Kira-kira Pak, untuk mengatasi hambatan itu Pak, apa strategi ya Pak? Untuk mengantisipasi berkaitan dengan hambatan-hambatan tersebut, maka saya lebih mengefisiensi kegiatan pembelajarannya. Misalkan tahap-tahap tersebut harus sesuai dengan waktunya. Tidak boleh melebihi. Kalau melebihi nanti pada akhirnya akan menghambat kekurangan. Iya, kekurangan. Betul sekali. Nah, oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi apa Pak yang perlu disampaikan Pak? Dalam kegiatan proses diferensiasi ini saya juga harus mempersiapkan lebih matang, karena kemampuan anak kan berbeda-beda Pak. Ada yang menonjol, ada yang sedang dan sebagainya. Nah ini saya juga harus mempersiapkan pengelompokan atau mengelompokkan anak sesuai dengan jenjang kemampuan kebutuhan belajar mereka. Kalau makanya ini disebut dengan pembelajaran diferensiasi karena anak itu memiliki minat yang berbeda-beda dalam pembelajarannya. Terima kasih. Jadi obrolan kali ini sungguh sangat bermanfaat sekali. Saya melihat kesiapan jenengan kayaknya sudah mulai cukup ya. Harapannya nanti pas berarti Rabu minggu depan ya Pak ya. Minggu depan insya Allah saya siap, mohon untuk dipersiapkan, semoga lancar. Oke. Dan saya ingin mendapatkan hasil yang maksimal juga. Oke, terima kasih Pak Imam. Sama-sama. Baik, terima kasih. Tadi sudah berlangsung kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Langkah yang pertama yaitu kegiatan pra-observasi. Jadi semoga harapannya kegiatan ini nanti bisa juga berlanjut pada kegiatan observasi sesuai dengan apa yang telah dilancarkan oleh Pak Sutisno. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sudah siap belajar? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Agung, ada Agung? Ya. Ahmad Januar. Berangkat. Adil. Budis. Danu. Ibnati. Agustina. Sifa Aulia. Siti Aulia Sifa. Baik,
sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan menyampaikan kepada kalian apakah mengecek dulu apakah kalian sudah siap belajar apa belum ya. Silakan kalian tulis di sini. Di sini ada yang mewakili perasaan kamu. Di sini ada emoticon ya. Apa senang, apa sedih, apa gembira ya. Di situ ada semuanya. Silakan kalian nanti dicetak saja di situ ya. Kemudian kalian tulis di situ. Hari ini saya merasa apa? Apa senang, apa gembira, apa sedih, apa galau, apa ya. Silakan kalian tulis di sini ya. Oke, sudah siap? Ya, silakan dicentang, ditulis di situ. Ya, Mas Arjun, saya pengen lihat. Ya. Rasa senang. Yang keras. Perasaan hari ini saya merasa senang. Hari ini saya merasa gembira karena hari ini hal yang ingin saya raih hari ini adalah belajar sungguh-sungguh mendapatkan nilai yang terbaik. Hari ini saya merasa semangat. Terus apa lagi? Bawahnya. Karena hari ini saya ingin belajar tentang Hanes. Hal yang ingin saya raih hari ini adalah belajar sungguh-sungguh menambah nilai di atas KKM atau nilai yang memuaskan. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Baraya. Hari ini kita akan belajar mengenai peranan matahari dalam kehidupan. Ya. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai peranan matahari dalam kehidupan, tujuan kita belajar hari ini adalah dengan menjelaskan ya peranan matahari dalam kehidupan. Kalian dapat memahami bagaimana peranan matahari dalam kehidupan. Ya. Sebelumnya, ayo kita keluar sebentar. Yuk. Pak Guru mau bertanya kepada kalian. Coba apa yang kamu boleh memejamkan mata ya. Silakan kalian pejamkan matanya. Apa yang kalian rasakan? Panas? Iya. Sekarang saya tanya lagi. Coba kalian rasakan dengan apa yang kalian lihat dengan mata tertutup. Bisa lihat apa enggak? Nggak bisa? Oke ya. Jadi ketika kamu memejamkan mata, ketika kamu matanya terbuka, kamu bisa merasakan dan melihat semua yang ada di sini ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya peranan matahari. Salah satunya adalah matahari itu memberikan panas kepada kita dan seluruh organisme yang ada di bumi kita ya. Seperti itu. Kemudian kamu juga bisa melihat dengan adanya cahaya. Ayo kita kembali ke kelas lagi. Baik anak-anak, setelah kita tadi keluar ya, kita sudah merasakan bagaimana tadi peran matahari dalam kehidupan ya. Tadi kalian sudah memejamkan mata, kemudian merasakan ya rasanya panas matahari ya, seperti itu. Kemudian kemarin kita sudah menentukan kelompoknya ya. Saya sudah membagi. Yang suka nonton video nanti akan berdiskusi ya sambil menonton video ya. Kemudian yang suka literasi membaca, saya sudah siapkan bukunya dan sebagainya. Kemudian saya juga sudah membagikan LKPD-nya. Kemudian yang suka gambar ya, yang suka gambar. Halo yang suka gambar? Ya sudah siap ya diskusinya ya. Oke. Kemudian yang suka dengan alat peraga di situ juga sudah siap perlengkapannya. Silakan kalian nanti masih ya LKPD-nya berdasarkan diskusi kalian. Oke, semuanya sudah siap? Sebuah video ya. Silakan kalian semuanya melihat ke sini ya. Oke.
kelompok berapa ini? 2 ya? Ya. Baik, sekarang kalian diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian di situ sudah ada KPD, silakan dikerjakan ya. Ya, untuk diskusinya saya beri waktu sampai 10 menit ya, silakan. Planet, kamu menjodohkan planet yang terkecil paling dekat dengan matahari dan memiliki kawah itu apa? Dijodohkan ya, dijodohkan kemana? Nah, oke. Apaan sih? Sing apa sih? Meteor ya meteor. Orang lagi meteor. Ya, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Segeri wis disiap di CP. Lagi keksangan iki kudu ngene ayo. Ya ayo. Oke, diskusinya sudah selesai ya. Saya ingin perwakilan kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Butiran matahari nomor 1, inti matahari nomor 2, kromosfer nomor 3, fotosfer nomor 4, corona. Mengenal peranan matahari. Nomor 1, bisa membuat sumber energi pembangkit listrik dari panel surya. Nomor 2, membantu pembentukan vitamin D. Nomor 3, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Nomor 4, membantu proses pembuatan barang. Nomor 5, membantu mengeringkan benda yang basah dengan cara dijemur. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4.
negara tulis. Temukan 12 anggota sistem tata surya pada kotak kaca di bawah bumi. Planet ataupun kanan kiri. Maka pada garis besarnya sendiri biasanya sampai di 11 kelompok 2 kami dari kelompok 2 ingin membacakan tugas kedua. 1. Planet yang terdekat Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Neptunus, Saturnus, Uranus. Benda-benda langit, sabuk, asteroid, meteor. Ya, oke, beri tepuk tangan dulu berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari planet terkecil yang paling dekat dengan matahari dan memiliki kawah adalah Merkurius. Planet putih yang bercahaya terang memiliki atmosfer padat. Planet panas dekat surya adalah Venus. Planet tempat manusia hidup adalah Bumi. Planet yang memiliki julukan planet merah karena memiliki permukaan yang dipenuhi bebatuan dan beku adalah Mars. Planet terbesar pada tata surya dan memiliki gravitasi paling kuat adalah Jupiter. Planet yang paling indah dan memiliki cincin yang simetris adalah Saturnus. Planet yang paling dingin yang dikelilingi lapisan es adalah Uranus. Planet biru yang paling jauh dari matahari adalah Neptunus. Oke, beri tepuk tangan. Oke, baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Sekarang mari kita simpulkan. Sebelum menyimpulkan, tolong perwakilan kelompok untuk mengisi pojok tanya masing-masing. Di sini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan masing-masing anggota kelompok perwakilan untuk mengisi atau 2 orang mengisi dari pojok tanya tersebut. Yo, silakan maju. Sama dua aja. Langsung diisi ya. Oke, semuanya kita sudah sampai pada penghujung materi ya. Sebelum kita simpulkan, kalian sudah mengisi pojok tanya ya. Ternyata sudah bagus semua isinya ya. Semuanya sudah terisi dengan baik. Marilah kita simpulkan bersama-sama ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin memberikan penguatan pada kalian ya. Kalian bahwa dalam kehidupan ini ya, matahari itu memiliki peranan yang sangat luar biasa bagi kita ya. Tadi sudah kalian tulis bagaimana peranan matahari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya pengen menyimpulkan, tapi saya minta bantuan kalian ya. Apa aja ya? 1 untuk membangkit listrik atau energi ya. Yang kedua untuk manusia dan makhluk hidup menghasilkan vitamin D. Yang ketiga fotosintesis bagi tumbuhan. Yang keempat pembuatan garam, terutama yang bagi kehidupan manusia ya. Banyak ada yang membuat garam, yaitu peranan matahari adalah untuk membantu pembuatan garam. Yang kelima mengeringkan benda yang basah. Contohnya kalian kalau menjemur ya, pakainya matahari dan disinari matahari, maka pakaian kalian yang sudah dijemur pasti akan cepat kering. Oke, baik. Oke, Bapak ingin tanya ya, sebelum kita tutup, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan tidak? Ya. Beri tepuk tangan untuk
rangkuman berkaitan dengan peranan matahari ya dalam bentuk produk apa aja. Misalkan yang suka membuat poster, silakan buat peranan matahari dalam bentuk poster. Yang suka bikin video TikTok, silakan buat pakai video TikTok. Yang suka membuat rangkuman dalam bentuk pattern konsep, silakan buat seperti itu. Yang suka menggambar, silakan buat seperti gambar peranan matahari. Jelas ya? Oke, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Yuk. Oke. Sebelum marilah kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan dipimpin doanya. Siap, gerak, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Keluarga sehat juga? Alhamdulillah sehat Nah, semua. pada hari ini kita melaksanakan kucing pasca observasi. Kalau beberapa hari yang lalu kita kan sudah belajar tentang apa namanya kucing ya. Pertama ada pra observasi, terus kemudian observasi. Nah, hari ini kita melaksanakan kucing pasca observasi. Nah, kegiatan ini hasil dari refleksi pembelajaran di kelas kemarin. Kemarin kita ada di kelas 7H ya. Iya. Kelas 7H mata pelajarannya IPA, terus kemudian materinya tentang peranan matahari ya. Matahari. Peranan matahari dalam kehidupan. Oke. Nah, kita sekarang melaksanakan langkah yang ketiga, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, kalau boleh tahu Pak Ino, kira-kira apa harapan Pak Ino kaitannya dengan percakapan hari ini, Pak? Untuk percakapan hari ini nanti kita sharing saja Pak tentang apa-apa yang sudah kita praktekkan di kelas ya. Kemudian apa-apa yang sudah baik nanti kita bahas. Kemudian apa-apa yang masih kurang kita harapkan untuk bisa mencari solusinya seperti itu. Jadi jenengan pengen apa namanya ya saling sharing ya, Saling sharing. kaitan dengan apa yang sudah baik waktu pembelajaran dan apa yang masih kurang dan kaitannya dengan bagaimana cara mengatasi itu. Iya, betul. Menurut saya sudah cukup bagus. Iya. Nah, perasaan Pak Ino pada saat observasi, nah, bagaimana Pak perasaannya dengan Pak? Untuk perasaan saya sekarang sih alhamdulillah sudah lega karena Ya, ya. kemarin sudah melaksanakan kegiatan observasi. Kemudian melihat dari kegiatan pembelajaran anak-anak juga kelihatannya sangat antusias sekali Pak Iya, Boni. iya, betul. Karena mungkin karena sistem pembelajaran kita menggunakan secara diferensiasi proses pembelajarannya, jadi itu lebih mengena kepada anak-anak, mereka lebih meminati proses pembelajaran yang bagaimana menggunakan media apa, itu mereka sangat antusias ya, karena cara belajar mereka kan berbeda-beda, ada yang suka menggunakan video, ada yang suka menggunakan gambar dan sebagainya ya. Ada yang suka literasi juga kita sediakan waktu itu guru literasinya. Oke, jadi saya malah terkesannya pada saat jenengan membawa siswa ke luar kelas ya, Nggih, kayak betul. kena sekali. Jadi Betul sekali. apa namanya siswa itu benar-benar merasakan gitu Iya, ya, betul. karena materinya pas. Iya. Oke, jadi alhamdulillah senang ya saya juga melihat itu. Nah, kalau boleh tahu, menurut Pak Ino Nggih. dari tujuan pembelajarannya itu tercapai apa enggak Pak? Tujuan pembelajaran itu? Untuk kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, alhamdulillah sudah tercapai. Mengingat hasil dari evaluasinya juga sangat bagus, anak-anak sangat antusias dalam kegiatan pembelajaran. Evaluasinya juga lancar, mereka mengerjakannya. Kemudian LKPD-nya juga sangat lengkap sekali. Kelihatannya memang
sangat menarik Pak. Seperti itu. Berarti tujuan pembelajaran tercapai. Tercapai. Gitu. Nah, dari hasil kegiatan pembelajaran itu, apa hal positif yang Pak Ino dapatkan, Pak? Hal positifnya apa, Pak? Mungkin di sini karena ini kan pembelajarannya dengan cara diferensiasi ya. Ini mungkin positif bagi anak karena mereka suka dengan apa yang mereka minati. Jadi kan pembelajaran ketika anak belajar itu kan tidak semuanya mudeng, Pak. Iya. Jadi ketika kita menyediakan berbagai macam media pembelajaran, maka mereka bisa memilih mana-mana yang mereka sukai dan minati, sehingga sangat membantu mereka dalam proses pemahaman mereka. Betul. Hal positifnya itu ya. Iya. Kalau kaitannya Sewu berkaitan dengan kekurangannya apa, Pak? Dan caranya bagaimana mengatasi? Iya, betul. Kemarin kan kita terpotong waktu istirahat ya, Pak. Iya. Jadi mungkin manajemen waktunya yang harus diperhatikan. Saya lebih membagi waktu, pengelolaan waktunya dalam kegiatan pembelajaran, dari mulai kegiatan persepsi sampai dengan kegiatan inti harus benar-benar nyambung. Iya, betul. Iya, kemarin kan memang terjadi dengan waktu istirahat. Ya. Iya. Kebetulan jamnya memang ada potongan istirahatnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau yang lainnya Pak berkaitan dengan diferensiasi kontennya ataupun produknya bagaimana? Iya, kemarin kita kan mengedepankan diferensiasi yang dari segi konten, kemudian dari segi penugasan, dari segi proses itu kita laksanakan semuanya. Alhamdulillah anak juga sangat antusias sekali mengikuti kegiatan pembelajaran model seperti ini, Pak. Iya. Mungkin kedepannya juga bisa dikembangkan lagi lah seperti ini. Untuk pengembangannya itu Pak, kira-kira bagaimana Pak? Mungkin di sini karena saya masih baru dalam proses kegiatan pembelajaran secara diferensiasi, mungkin saya akan lebih mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri, Pak. Misalnya kayak mengikuti seminar berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi dan sebagainya, Pak. Oke. Sehingga nanti tahun ajaran baru kegiatan pembelajaran model seperti ini bisa diterapkan serempak dengan yang lainnya juga. Iya, betul. Berarti dengan pengen mengembangkan dengan apa yang namanya pelatihan pelatihan ataupun seminar ataupun dengan intinya menambah wawasan. Sangat bagus sekali. Nah, kalau boleh tahu pengembangan diri itu nanti mau dilaksanakannya kapan? Ya secepatnya, sehingga nanti pas pada saat tahun ajaran baru kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti itu, Pak. Ya karena untuk saat ini kan memang pembelajaran secara diferensiasi lagi booming-boomingnya dan betul. Sangat dikembangkan dalam kurikulum Merdeka gitu. Jadi mudah-mudahan tidak hanya saya tapi Bapak Ibu guru yang lain juga mengikuti kegiatan dengan cara pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Kalau boleh tahu, kalau boleh disebutkan rentang waktunya Pak, dari kapan sampai kapan? Ya mungkin antara 2 bulanan lebih lah. Ya nanti ini kan masih tanggung ya Pak. Mungkin kalau misalkan ada kegiatan seminar seperti itu nanti saya bisa ikuti. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah saya ikuti, tapi mungkin masih kurang lah ilmu saya untuk lebih mengembangkan proses pembelajaran secara diferensiasi. Berarti selama nanti liburan ini semesteran nanti harapannya dari Pak Ino begitu masuk pada tahun ajaran baru, Pak Ino sudah punya bekal itu, betul. Yang akhirnya bisa dilaksanakan pembelajaran yang sesuai yang diinginkan. Iya, dan saya berharap juga yang lain, guru-guru yang lain juga mengikuti jejak saya. Maksudnya mereka juga kita sharing bagaimana proses pembelajaran diferensiasi, nggak cuma diajarkan di IPA, tetapi kita bisa kembangkan di mapel-mapel yang lain, Pak. Misalnya kayak IPS, agama dan sebagainya seperti itu. Ya, sangat bagus sekali. Nah, kalau boleh tahu berkaitan dengan tadi pelaksanaan pengembangan diri, perencanaannya ya, Nah, untuk bisa membantu ataupun menjaga komitmen Bapak Pak Ino dalam melakukan pengembangan diri, kira-kira siapa Pak yang akan dilibatkan? Untuk kegiatan pembelajaran diferensiasi kan sangat bagus sekali, Pak ya. Jadi banyak dukungan dari Bapak Ibu guru, kemudian kepala sekolah juga sangat mendukung kegiatan pembelajaran ini. Tapi saya harapkan bahwa pembelajaran diferensiasi ini bisa membawa kita itu untuk menjadikan anak itu dalam kegiatan pembelajarannya lebih menyenangkan dan
tidak membosankan. Jadi saya sangat mendukung dan harapannya juga ada dukungan dari Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Oke, berarti dibutuhkan dukungan dari kepala sekolah, ya, rekan-rekan guru dan sebagainya, agar nanti apa yang jenengan pengen rencanakan kaitan dengan pengembangan diri itu ada komitmennya ya. Oke, bagus. Nah, setelah pembicaraan ini apa ada yang perlu dibicarakan lagi, Pak? Saya kira mungkin cukup Pak ya. Cukup. Karena semuanya mungkin sudah saya sampaikan gitu. Kalau boleh tahu bisa disimpulkan dari percakapan dalam kegiatan pembelajaran ini banyak proses pembelajaran yang kadang-kadang masih baru bagi diri kita, tetapi kita sebagai guru harus selalu mengikuti perkembangan kurikulum dan perkembangan belajar Bapak Ibu guru, bagaimana cara kita mengajarkan sesuatu yang baru kepada peserta didik sehingga membantu mereka dalam proses kegiatan pembelajaran seperti itu. Tidak hanya saya yang melaksanakan itu, tapi saya berharap bahwa semua elemen di sekolah itu juga mendukung kami ya, para guru untuk mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan semuanya dapat kita laksanakan bersama dan menjadikan ini sebagai ladang kemajuan untuk SMP kita. Oke, super sekali. Nah, nanti harapan saya ketika pada saat kegiatan, berarti tahun ajaran baru ya, saya akan mendapatkan Pak Ino yang lebih baik lagi dari kegiatan sebelumnya ini ya Pak. Jadi harapannya itu nanti pada saat kegiatan ini nanti ada perbaikan dan saya dapatkan kabar yang baik. Terima kasih. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih atas kesediaan waktu Pak Ino untuk melaksanakan kucing pasca observasi. Terima kasih Pak Ino. Siap.